Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, koalisi PKB dengan PKS bukan hal baru. Pada pemilu 2004, mereka bahkan pernah mendudukan tokoh yakni SBY menjadi presiden. Apakah 2024 mereka bisa membangun koalisi dan menjadikan capres koalisi itu menang? Untuk mengulasnya kita akan membahas bersama Wakil Ketua Umum PKB Bapak Zazilul Fawait, juru bicara PKS Bapak Pipin Sopyan, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Pipin terlebih dahulu. Pak Pipin, kenapa sih PKS tertarik membuat poros koalisi dengan PKB? Saya kira ada 3 pertimbangan ya kenapa PKS menjajaki koalisi dengan PKB saat ini. Yang pertama, kita punya potensi untuk saling menguatkan. Jadi ini koalisi yang berpotensi untuk saling menguatkan. Kalau dilihat dari sisi basis suara PKS lebih banyak di Jawa Barat, DKI, Banten, kemudian sebagian di Sumatera. Sedangkan PKB ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ini peta kekuatan yang saya kira bisa saling melengkapi. Yang kedua adalah kami memiliki komitmen agar ke depan memang koalisi atau poros capres lebih dari 2 pasangan capres. Ini terkait dengan bagaimana kita ingin supaya tidak ada pembelahan ke depan. Jadi PKS dan PKB komitmen akan itu. Dan yang ketiga, Pak Pipin berbicara mengenai capres, penting, apakah PKS artinya sudah siap mencalonkan Caimin menjadi calon presiden? ada yang ketiga yang mau saya jelaskan. Jadi PKS dan PKB saya kira kita punya kesamaan yang sama untuk ke depan mencari capres-cawapres yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah memiliki capacity to win. Jadi kemampuan untuk memenangkan pertarungan ke depan. Yang kedua adalah capacity to govern. Jadi capres yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Dan yang ketiga yang paling penting adalah capres-cawapres yang bisa menyatukan seluruh komponen bangsa. Nah, tentu ini akan dibicarakan. Saya kira salah satu pilihannya Caimin, misalnya ada tokoh di PKB ada Caimin, di PKS di internal kami ada Dr. Salim misalnya yang saat ini ditokohkan. Saya kira ini tentu akan dihitung secara matang bagaimana nanti kans tadi kapasitas untuk menangnya seperti apa, elektabilitasnya ke depan seperti apa. Yang paling penting adalah 3 kriteria ini yang kita insya Allah siap untuk memenangkan di 2024 itu. Jadi ini adalah penjajakan awal. Makanya saya punya pantun nih untuk kayak Jajil dan pemirsa sekalian. Jadi jalan-jalan ke Kota Bekasi, menikmati sayur ketupat. PKS dan PKB jajaki koalisi siap menangkan Pilpres 2024. Pak Zazilul yakin akan solid dengan PKS sampai Pilpres nanti? Tentu semuanya harus dimulai dari cara pikir yang positif. Saya positif thinking kalau ini bisa sampai ke tahun 2024. Sebab selain yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi, menurut saya suasana hari ini sebenarnya hampir mirip dengan tahun 99. Krisis global terjadi, krisis ekonomi kurang baik hari ini pasca COVID, kalau dulu pasca reformasi, yang kedua ada pembelahan. Makanya di tahun 1999 ini dicarilah tokoh yang menyatukan dengan koalisi yang menyatukan, namanya Poros Tengah. Akhirnya terbukti PKB, PKS, dan partai yang lain ketika itu akan Gus Dur menjadi presiden. Artinya Pak Zazilul, untuk kali ini ada yang menilai hari ini suasananya hampir sama, Mbak Fitri. Oke. Pak Zazilul, tapi untuk kali ini ada yang menilai koalisi ya, Mbak. Ya, Pak Zazilul, tapi untuk kali ini ada yang menilai koalisi PKB dan PKS ini tidak memiliki figur ataupun kingmaker yang kuat. Apa tanggapannya? Ya biasa, kan masih awal-awal. Nanti diproses, karena hari ini era milenial, ini era global. Seperti yang disampaikan PKS juga, yang diperlukan bukan figur, tapi kolaborasi. Melakukan kerja yang mampu menyajikan sesuatu yang memberikan perubahan kepada rakyat, kepada masyarakat. Masa kita harus terbelah, masa kita hidup dalam politik identitas, masa kita hidup di ekonomi yang sulit. Nah, PKS dengan PKB ingin tuh melanjutkan itu dan memberikan
sinyal kepada masyarakat bahwa kami ini mampu. Baik. Soal figur nanti kita bahas bersama-sama. Masa sih PKS yang pemilihnya 8 juta lebih, PKB yang 13 juta lebih mencari satu figur saja tidak mampu? Masa iya? Coba tanyakan. Baik Pak Zazilul, kita pindah ke... Ya 11 juta. 11 juta, kami 13 juta. Oke, Pak Zazilul, kita bergeser ke Mas Umam. Oke, Mas Umam, dari penilaian Anda, apakah kedekatan PKB dan PKS ini bisa dikunci sebagai koalisi atau kedua partai hanya sekedar sedang menaikkan posisi tawar jelang Pilpres 2024? Mbak Fitri, kalau misal dikunci, saya pikir kuncian apapun dalam konteks koalisi itu masih sangat cair. Kalau kita berkaca dari perjanjian batu tulis pun yang sudah disepakati, sudah diratifikasi, tetapi fakta juga tidak bisa kemudian mengontrol manuver yang ada. Tetapi betul tadi pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah pola koalisi yang kemudian memungkinkan untuk dilakukan, ataukah ini adalah bagian dari bargaining position masing-masing untuk meningkatkan popularitas? Saya pikir yang kedua yang lebih memungkinkan. Tetapi kalau misal kemudian ini memungkinkan, ini adalah sebuah eksperimen politik yang sangat unik untuk menciptakan varian baru di tengah ruang politik identitas yang sedemikian rupa dieksploitasi. Kita tahu PKB dan juga PKS itu memiliki basis pemilih loyal yang sangat berbeda. Masing-masing basisnya adalah Islam, tetapi corak keislaman, pemikiran keislaman, kemudian demografi masyarakatnya that's completely different, sangat-sangat berbeda. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian dua kekuatan ini, PKB dan juga PKS bisa bersatu, maka itu berpotensi kemudian menyapu habis segmen pemilih Islam. Kalau misal kita bandingkan dua partai Islam dan dua partai berbasis umat Islam yang lain misalnya yang ada di KIB, di Koalisi Indonesia Baru, ini tentu levelnya agak berbeda dari aspek elektabilitas, dari aspek loyalitas dan juga militansi kadernya sangat berbeda. Oleh karena itu ini sebuah eksperimen dan tentu akan kita uji seberapa masif, seberapa efektif kekuatannya untuk tetap bersatu sampai 2024. Tetapi satu hal Mbak Fitri, problem yang menjadi persoalan betul tadi adalah ketiadaan center of gravity. Calon yang akan diajukan itu siapa? Kalau tidak ada ketokohan, saya pikir mesin politik dalam konteks Pilpres akan sangat mentah, akan sangat rapuh. Oleh karena itu, keberpihakan dua mesin politik ini, PKB, PKS, kalau misal kemudian menjadi satu, dan tentu masih membutuhkan dukungan yang lain untuk memenuhi 20%, dan tapi kemudian kalau misal dua ini ngeblok di salah satu koalisi, maka ini bisa menjadi sebuah mesin politik yang sangat efektif. Let's say misalnya PKB, PKS bersatu misalnya dengan Demokrat, Nasdem, kemudian menjadi satu, atau mungkin di elemen yang lain, ini berpotensi kemudian menjadi sebuah mesin politik yang sangat efektif untuk kemenangan di 2024. Oke, Pak Pipin, ini pertanyaannya kenapa sih harus membuat poros baru? Kenapa kemudian tidak ikut pada poros yang sudah memiliki ataupun sudah bisa mengusung kandidat capres? Sejak awal kami pimpinan PKS ya, dari awal Dr. Salim menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran ya, termasuk kepada Presiden, menyampaikan bahwa pentingnya kita ke depan untuk bersatu ya, pentingnya ke depan kita mencegah pembelahan di tengah masyarakat. Luka begitu mendalam 2014, 2019, saya kira kesadaran untuk membangun, mewujudkan Pilpres yang lebih sehat, yang lebih adil, yang lebih memberikan opsi-opsi yang lebih banyak kepada masyarakat, bahwa kita punya banyak cawapres yang terbaik ke depan, dan kita ingin lahir. Oke, kita tunggu bagaimana kemudian kekuatan dari koalisi semut ini akan seberapa menyengatkah. Kita akan tunggu dinamika politik ke depannya. Baik, terima kasih Pak Pipin, Pak Zazilul dan juga Mas Umam telah berbincang bersama kami malam hari ini.